Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata iman, ikhwan filah jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak terasa malam ini sudah memasuki malam Zulhijjah, ya. Sudah memasuki bulan Zulhijjah dan puncaknya nanti 10 Zulhijjah. Ada 4 sunnah yang harus kita hidupkan. Sunnah yang pertama adalah berzikir. Mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil dan mengucapkan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita agungkan Allah, kita besarkan Allah, kita esahkan Allah, dan kemudian kita puji Allah selama 4 hari itu, ya. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13. Sunnah yang kedua adalah menunaikan sholat Idul Adha di tempat yang terbuka, di lapangan, di luar masjid, yang Rasul menyebutnya sebagai musola. Musola di sini adalah lapangan, tempat terbuka. Karena baik ibadah haji maupun sholat Idul Adha dan ibadah kurban itu merupakan bagian dari syiar Allah yang harus diperlihatkan kebaikannya, diperlihatkan manfaatnya. Bahkan kemudian orang banyak harus menyaksikan bagaimana ketundukan hewan kurban saat disembelih. Kemudian yang selanjutnya baru menyembelih hewan kurban. Jadi berzikir, sholat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban. Jadi sholat Idul Adha dulu, baru menyembelih hewan kurban. Ya, sebab ada yang sholat Idul Adha kemudian tidak berkurban. Ada yang berkurban tapi tidak sholat Idul Adha. Yang bagus sholat Idul Adha kemudian kurban. Tapi ada juga sholat Idul Adha enggak, kurban enggak. Ada. Ya. Baru kemudian sebagian ungkapan rasa syukur kepada Allah, ungkapan kegembiraan kepada Allah, berbagi makanan berupa hewan kurban untuk dimakan selama 4 hari. Jadi 4 hari itu zikir, makan, zikir, makan, zikir, makan. Itu tidak ada dalam agama lain. Cari, nggak ada tuh. Ya. Habis zikir makan, zikir makan, zikir makan. Ya. Minimal selepas
sholat duhur, selepas sholat subuh, selepas sholat 5 waktu, ya. Berzikir, ya. Dengan mengumandangkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, walillahil hamd, ya. Maka tema kita pada malam ini adalah kurban yang disyariatkan. Nah, kurban yang disyariatkan adalah kambing. Yang pertama dan utama adalah kambing. Dan kambingnya juga kambing yang besar. Kalau sekarang super ya, kambing super itu. Gitu. Kenapa? Karena dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 107, kurban itu sejatinya adalah fidyah Allah. Tebusan dari Allah untuk Ismail putra Ibrahim yang sebelumnya mau disembelih. Jadi Ibrahim tuh sangat sayang kepada Ismail, sangat cinta kepada Ismail, tapi cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya, ya. Jadi Ibrahim itu, ya, kalau berbagi makanan itu, ya, sudah biasa. Kemudian kurban sapi, kambing, unta, bukan 1 ekor 2 ekor, ratusan bahkan ribuan, gitu, ya. Sampai kemudian dia berkata, ya, jadi jangankan harta, ya, jangankan sapi, jangankan kambing, ya, jangankan unta, seandainya Allah meminta anak saya kasihkan. Akhirnya Allah perintahkan, Allah uji dengan balaun azim, ujian yang sangat besar. Lewat mimpinya diperintah untuk menyembelih anaknya. Tapi Masya Allah, Ibrahim itu bukan hanya punya istri yang salihah, ya, yang lebih percaya kepada Allah daripada yang lainnya, lebih cinta kepada Allah dari yang lainnya, ya. Tapi juga dia punya anak. Bukan hanya anak yang sopan dan santun, tapi juga anak yang super sabar. Buktinya ketika diminta pendapat oleh Ibrahim bahwa malam, ya, ketika dia tidur mimpi menyembelih anaknya. Apa kata Ismail? Yang Allah sebut sebagai gulam halim, anak yang sangat sopan, santun dan sangat sabar. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Coba anak mana yang bisa seperti ini? Mau disembelih oleh bapaknya, tapi karena itu perintah Allah, maka Ismail lebih mencintai Allah daripada dirinya sendiri. Lebih mencintai Allah daripada nyawanya sendiri. Makanya keduanya sepakat untuk melaksanakan perintah Allah. Bapak yang menyembelih, anak yang disembelih. Tapi lagi-lagi itu balaun azim, ujian dari Allah. Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar kemampuannya. Makanya kata Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami tebus Ismail itu, ya, dengan sembelihan yang sangat besar. Inilah kurban yang disyariatkan. Boleh nggak kurban dengan anak sapi? Boleh nggak kurban dengan anak kambing? Boleh nggak kurban dengan anak apa? Anak unta, boleh nggak? Boleh, ya. Karena unta itu ya anak unta, ya. Tapi bukan sembarang anak unta. Anak untanya yang cukup umur, anak kambingnya yang cukup umur, anak sapinya yang cukup umur, ya. Itu nggak boleh anak bebek, anak ayam, ya. Disebutnya musina. Musina itu cukup umur. Kecuali kalau tidak ada, kecuali kalau susah, ya. Di Indonesia susah untuk berkurban unta kan, maka boleh sapi dan kambing.
Mungkin di tempat lain nggak ada sapi, ya. Diganti mungkin dengan kambing. Ya. Yang jelas kurban itu dasarnya kemampuan, dasarnya kemudahan, ya. Dasarnya kelapangan. Kalau mudah, lapang, kemudian mampu, laksanakan. Karena itu yang disyariatkan Allah SWT. Maka ketika Rasul berbicara antara sholat dan kurban itu erat kaitannya, dia mengatakan, man kana lahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu, siapa yang dikasih kelapangan, kemudahan dan kemampuan oleh Allah untuk berkurban, tapi kemudian pada saatnya dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati lapangan musola di tempat itu ditunaikan salat Idul Adha. Ya. Kalau dia mampu, dia mudah dan lapang, ada waktu untuk berkurban, tapi tidak berkurban. Ya. Ya. Artinya apa? Jangankan salat Idul Adha, mendekati lapangannya saja, tempatnya saja tidak boleh. Ya. Saking menjelaskan bahwa kurban dengan salat Idul Adha itu nggak bisa dipisahkan. Dan itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya yang sangat besar yang tidak bisa dihitung dengan matematik di dunia, dan kemudian nanti bonus di akhirat berupa sebuah sungai atau telaga yang bernama Al-Kautsar yang hanya diberikan pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kepada umatnya yang selalu mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya. Di antaranya 10 Zulhijjah dia berzikir, dia salat Idul Adha, dia berkurban, dan dia juga makan dari daging kurban itu. Ya. Ini makan yang bernilai ibadah, berbagi makanan yang bernilai ibadah. Ya. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani menempatkan kurban itu dalam bab makanan. Ya. Kitabul At'imah, di dalamnya ada bab tentang kurban. Jadi salah satu ya bentuk contoh memberi makanan yang bernilai ibadah itu ya dengan menyembelih hewan kurban. Ya. Kemudian yang selanjutnya bukan hanya ya, sembelihan yang besar untuk dijadikan sebagai hewan kurban, juga ada kriteria lain, ada sunnah lain yang harus ditunaikan, yaitu ya, gemuk, berlemak, dan bertanduk. Ya. Ya. Jadi bukan hanya kambing, bukan hanya sapi, ya, tapi juga bertanduk, gemuk, berlemak. Dan ini dijelaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshaini amlahaini aqranaini. Jadi Rasul itu berkurban dengan 2 ekor kibas, tapi gemuk, besar, ya, berlemak, gitu. Enak kalau dimakan, empuk kalau dimakan, lezat kalau dimakan, gurih kalau dimakan. Ya, tapi aqranaini, ya, yang memiliki tanduk. Ya, itu bagian daripada syariat ibadah kurban. Ya. Dan kurban yang disyariatkan adalah ya, saat menyembelihnya menyebut nama Allah. Setelah itu membesarkan, mengagungkan Allah. Jadi kurban itu niatnya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan karena siapa-siapa. Tapi juga berkurban sejatinya adalah membesarkan Allah, mengagungkan Allah, menyatakan kerendahan diri, menyatakan kerendahan hati. Karena orang yang sombong itu adalah batrul haq, yang menolak kebenaran. Kurban itu benar. Ya. Orang yang tidak berkurban padahal mampu, itu orang sombong. Orang sombong itu tempatnya neraka jahanam itu. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Dan ungkapan ya merendahkan diri di hadapan Allah, sebab yakin hanya Allah yang maha besar. Ya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jelaskan wa yusami wa yukabbir. Dia menyebut nama Allah, kemudian dia mengagungkan Allah. Dalam riwayat Muslim, dia mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Jadi
Jadi baik yang berkurban menyembelih sendiri atau berkurban menyuruh orang lain, ya, tukang potong yang ahli, ya, maka ketika menyembelih mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah dan Allah yang maha besar. Kemudian kurban yang disyariatkan adalah kurban yang diutamakan menyembelih sendiri, ya, mengurus sendiri, mencincang sendiri, menguliti sendiri, membungkus sendiri, menimbang sendiri, membagikan sendiri. Itu yang paling afdol itu. Ya. Iya. Sebab kalau rame-rame, ya, kalau dititipkan ke panitia, yang paling susah itu, ya, ada orang yang di samping ikut menguliti, ikut juga mengutili. Coba, ada yang mengutili, ada yang menguliti, ya. Jadi dia membantu, ya, mengurus hewan kurban itu sebenarnya bukan buat orang lain, buat diri sendiri aja gitu kan, buat diri sendiri. Bahkan ada itu, saya lihat, ya, dengan mata kepala sendiri. Cuman waktu itu belum ada HP. Dia motong, nyincang, masukin ke karung. Yang udah penuh karungnya dikeluarkan lewat jendela. Jadi di jendela ada timnya juga itu. Ya, tim yang mengutili itu. Ya. Saya pernah itu bawa kambing ke 4 ekor ke kampung. Ya. Saya potong sendiri, ya, sama ada ustadz di sana. Orang cuma nonton doang, nggak berani itu, nggak berani macam-macam, ya, karena tahu itu punya pribadi. Tahun depannya Pak RW minta, Ustadz katanya, kalau bisa nanti tahun depan sama kita aja, ya udah nggak apa-apa. Oh, tahun depan bawa lagi tuh 4, ya, dipotong, belum dibagikan, kepalanya udah hilang, kakinya udah hilang, iya. Gitu. Karena itu ternyata jadi panitia itu berat, ya. Jadi panitia itu berat itu, nggak gampang gitu. Bisa nggak membagikan semua daging kurban lengkap dengan kulitnya, dengan jeroannya, ya, dengan kepalanya, dibagikan semuanya kepada orang miskin? Bisa nggak? Itu bukan pekerjaan yang ringan. Ya. Saya pernah itu di daerah Permai, ya, itu mau ke toilet, di toilet ada daging 2 ember itu. Nggak tahu itu siapa yang ngumpetin. 2 ember itu, ya, gitu ya. Nah, di Babu Takwa itu, ya, itu kan di depannya itu ada tukang sate. Di dalam gerobak sate itu berapa daging itu, banyak itu. Ternyata ada yang tahu, ya, ada yang ngintip itu. Jadi yang ngutilinya itu perempuan udah tua tuh, simpan di gerobak sate Madura itu, ya, luar biasa. Bahkan bukan hanya kurban. Ketika hajatan pun, ya, ketika adik ipar saya khitanan, walimah khitan, gitu, setelah 4 hari kan beres-beres tuh, di bawah kasur tuh banyak sate, gitu. Berapa tusuk itu, ya, ngumpetin sate itu, jadi bakar umpetin di kolong kasur. Bayangkan di bawah kasur itu, ya. Makanya disunahkan yang utama dan pertama itu kalau bisa sembelih sendiri, urus sendiri, bagikan sendiri. Ya, kalau bisa itu, ya. Kan sekarang ada teknis merubuhkan sapi, ya, sendiri kan bisa rubuh ya, gitu. Potong sendiri bisa gitu. Nah, jangan-jangan gempor ya kalau sapi ya. Kalau kambing mungkin bisa ya. Karena Rasul itu mencontohkannya Pak, kambing 2 ekor, ya, wa yadha'u rijlahu ala sifahihima. Dia letakkan itu, ya, kakinya itu, ya, di atas dahi binatang itu. Jadi beliau mengurus sendiri itu, menyembelih sendiri. Wa fil lafdhin dabahahu ma biyadihi. Dalam redaksi lain, beliau itu menyembelih 2 ekor kibas itu dengan tangannya. Ya. Ini kalau bisa kambing itu jangan dititipkan panitia, ya, potong sendiri aja kan kalau kambing. Kalau sapi mungkin, ya, perlu, ya, berjamaah memotongnya. Karena beda dengan unta. Unta 100 ekor oleh Rasul dan Ali itu, oleh 2 orang 100 ekor itu. Karena unta itu nggak usah direbahkan, nggak usah diikat. Ya.
Posisinya sambil berdiri dalam Al-Quran tuh, sambil berdiri berzikir mengucapkan Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar langsung. Ya, bisa itu. Tapi sapi nggak bisa. Ya. Kalau lihat di YouTube itu banyak yang ditendang perutnya, ditendang mukanya tuh ya. Ya, mungkin lengah dia, ya, mau ngikat langsung ditendang duluan tuh ya. 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 Kemudian kurban yang disyariatkan adalah kambing yang gemuk, ya. Samin. Jadi kibas 2 ekor kambing, ya, itu disebutkan kambingnya kambing yang gemuk, yang berlemak. Kemudian dalam lafaz lain, ya, bukan gemuk, bukan berlemak, tapi mahal. Ya, memang antara samin dengan samin, ya, yang satu pakai sin, yang satu pakai sa. Makanya perlu itu makharijul huruf, perlu tajwid itu. Karena beda mengucapkan beda arti. Kalau samin gemuk berlemah, ya. Tapi kalau samin apa? Mahal, ya. Memang berkaitan ya. Kalau besar gemuk berlemah pasti lebih mahal itu. Jadi wa fi lafdin saminaini wali abi awana fi sahihi saminain. Jadi ada 2 riwayat, ya. 2 ekor kambing yang besar, yang gemuk, yang bertanduk, kemudian yang mahal harganya. Di sini 3.100.000 ya. Di Babu Takwa 3.300.000. Tapi kemudian di daerah gang 4, gang 5 tuh 3.500.000. Mana yang mahal tuh? Tapi rata-rata cari yang mana tuh? Cari yang murah. Cari yang murah. Oh, berarti mending di Al-Ikhlas 3.100.000. Kan lumayan 200 itu ya. Tapi sebenarnya yang paling bagus tuh, yang paling besar, paling gemuk, yang paling lezat, ya, paling gurih, paling enak, kemudian paling mahal. Paling mahal. Ya, jangan paling-paling. Kemudian kurban yang disyariatkan adalah kambing bertanduk, ada hitam, warna hitam di perutnya, ada warna hitam di kakinya, dan ada warna hitam di sekitar matanya. Ini ujian Allah, ya. Kalau Nabi Ibrahim kan anak ya, anak itu, ya, makanya disebut balaun azim, ujian yang sangat besar. Kalau kita ujian biasa, cuman disuruh nyari, ya, hewan kurban yang ada warna hitamnya, di mana? Di kakinya, di perutnya, dan di sekitar matanya. Ini hadisnya riwayat Bukhari itu. Ya, jadi amara bikabshin akran, ya, yata'u fi sawad wa yabruku fi sawad wa yanduru fi sawad liyudhahi bihi. Jadi beliau pernah menyuruh, ya, untuk membawakan 2 ekor kambing. Ini 1 ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Hadisnya sahih itu, ya. Tadi kalau dikaitkan dengan kelapangan, kemampuan, dan kemudahan, kalau tidak ada, yang ada aja. Cuman kalau ada luar biasa itu, ya, luar biasa. Kalau kita mendapatkan, ya, kambing, sapi, atau tadi apa, unta, ya, yang ada warna hitamnya, nah, itu bagian daripada sunnah atau syariat kurban. Ya. Kemudian kurban yang disyariatkan adalah kurban yang disembelih dengan alat yang tajam. Mau golok, mau pisau, tapi yang tajam. Kenapa? Agar prosesi penyembelihan berjalan dengan cepat. Ya. Banyak itu, ya, karena pisaunya tumpul, ditambah kurang ahli dalam menyembelih. Ulama itu, kasihan kan? Kasihan hewan yang disembelihnya itu. Ya. Jadi menyembelihnya itu menyembelih yang tidak ihsan, tidak baik. Ya. Jadi membunuh musuh saja harus dengan ihsan. Apalagi menyembelih kambing harus dengan ihsan. Di antaranya adalah dengan menajamkan alat untuk menyembelih. Sebagaimana titah Rasul Nabi Muhammad SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri boleh dilibatkan dalam prosesi pengurusan hewan kurban. Ya, disuruh ngasah pisau itu istri, ngasah pisau itu. Isyadi al-mudyan. Ya. Wahai Aisyah, asahlah pisau. Tsumma akhadhaha
fa'ajja'ahu tsumma dabahu. Ya. Ya. Kemudian ya, kambingnya diambil, ya, pisaunya disiapkan sudah tajam, baru beliau menyembelih ya hewan kurban itu. Ya. Kemudian kurban yang disyariatkan adalah membaca basmalah dan berdoa saat menyembelih. Ya. Tadi kan ini kurban Rasulullah diurus oleh Rasulullah ketika beliau menyembelih membaca bismillahi wallahu akbar. Ya. Dan karena Rasul juga yang punya kurban itu, maka dia juga membaca basmalah kemudian berdoa. Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya. Itu disebutkan nama yang berkurbannya. Ya. Jadi dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Ya. Padahal itu berapa ekor yang disembelih? Iya. Tapi untuk keluarganya, untuk apa? Untuk umatnya. Ketika Hasan dan Husain lahir, Ali bin Abi Thalib nggak punya duit untuk beli kambing. Kalau Hasan dan Husain 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, 3 atau 4? 4, karena 1 laki-laki itu 2 kambing. Ya. Tapi kemudian dia nggak punya. Nah kemudian Rasul sebagai mertuanya dan orang tua bagi anaknya yang bernama Fatimah, mertua bagi Ali bin Thalib, dia membelikan 2 ekor kambing. Kenapa? Memang mampunya segitu. Ya. Adanya segitu, ya. Mudahnya segitu, lapangnya segitu. Ya. Harusnya 4, tapi cuma ada 2. Sebab nanti kan kambing itu harus 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau tidak ada, memang susah. Ya. Dan kemudian tidak mampu, yang 6 bulan juga bisa. Namanya jaza'ah. Jaza'ah. Ya. Nah demikian pula di sini. Ya. Rasul cuma mampu 2 ekor. Ya. Tapi kemudian dia baca doanya itu adalah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, kemudian wa min ummati Muhammadin. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini dari Muhammad. Ya wa ali Muhammadin dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin dan umat Muhammad. Tapi untuk umatnya, ya 1 keluarga itu ada 7 orang, tapi cuma mampu beli 1 ekor kambing, bisa itu, ya karena sesuai dengan kemampuan. Memang mudahnya segitu, ya lapangnya sebegitu, udah 1, ya. Tapi karena dia sebagai umat Muhammad nggak boleh, ya Allahumma bismillah Allahumma taqabbal min ade enjang wa ali ade enjang wa min ummati ade enjang. Ada yang kan nggak punya umat ya. Yang punya umat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup aja. Allahumma bismillah Allahumma taqabbal min ade injang wa ali ade injang. Atau Allahumma taqabbal minni wa ali, dan gitu. Gampang kan ya? Gampang itu. Ya. Nah, kalau yang menyembelihnya orang lain, ya maka yang menyembelihnya membaca bismillahi wallahu akbar. Sementara kita yang nitipkan ketika hadir menyaksikan, ya selepas disembelih dia mengucapkan bismillah Allahumma taqabbal minni wa ali, atau bismillah Allahumma taqabbal, sebutkan namanya dan keluarga nama ya orang yang berkurban. Ya. Jadi kurban itu nggak susah ya, nggak susah. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya 1 keluarga ada 7 orang dan dia mampunya, mudahnya, lapangnya beli 2 ekor sapi, ya 2 ekor sapi, nggak boleh 1 ekor sapi. Apalagi cuma 1 ekor kambing. Banyak yang sebenarnya mampu dia, tapi 1 ekor kambing. Harusnya kalau mampu itu ya jangan kolektif, sendirilah beli seekor sapi. Ya. Bahkan Rasul juga kan, ya tadi 2 ekor kambing kibas, tapi Rasul pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Itu Rasul. Ya. Kalau Ibrahim sudah biasa 100.000 tiap tahun itu Nabi Ibrahim itu. Ya. Tapi rata-rata maaf ya. Kan kata Allah fattaqullaha mastata'tum. Ya, wa man kana lahu sa'atun.
Kalau mampu, mudah, lapang, tapi tidak berkurban. Tidak berkurban dengan sesuai yang disyariatkan tadi. Sebenarnya dia mampunya 5 ekor kambing, walaupun keluarganya cuma 3 orang. Ya, tapi kemudian dia 1 ekor. Berarti dia berkurbannya tidak sesuai dengan kemampuan. Ya. Fattakullah mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian kurban yang disyariatkan adalah kurban yang disembelih selepas Idul Adha. Kalau sebelum Idul Adha disembelih, itu bukan kurban, bukan udhiyah, tapi sodakoh biasa. Maka setelah sholat harus diganti ya, dengan kurban yang baru. Ya. Karena yang tadi tidak dinilai kurban. Jadi syahidu al-adha ma'a Rasulillah SAW, falamma qadha salatahu binnas nadhara ila ghanamin qad dhubihat. Jadi kata siapa nih? Jundah bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, aku pernah ya, menyaksikan kurban di zaman Rasulullah SAW. Kemudian beliau selepas salat Idul Adha melihat ada seekor kambing yang sudah disembelih sebelum sholat. Maka kata Rasul apa? Faqala man dzabaha qabla sholat falyadbah syatan makanaha. Siapa yang sudah menyembelih sebelum sholat, maka harus menyembelih lagi sebagai gantinya. Wa man lam yakun zabhun ya atau zibhun falyazbah ala bismillah. Siapa yang sudah siap berkorban ya, kemudian selepas sholat, maka hendaklah sembelih ya, dengan menyebut nama Allah SWT. Ini muttafaq alaih ya. Jadi kurban yang disyariatkan adalah kurban yang mulus ya. Kurban yang sehat, kurban yang muda, kurban yang bersumsum, enak, lezat dan gurih. Makanya ada 4 hewan kurban yang tidak 4 binatang yang tidak boleh dijadikan hewan kurban, baik sapi, kambing maupun unta. Yang pertama yang buta, yang kedua yang sakit, yang ketiga yang pincang, kemudian yang keempat yang tua, tidak bersumsum. Ya, sudah tua, kering lagi, nggak ada sumsumnya. Ya, alotnya luar biasa itu. Kemudian Ali pernah diperintah oleh Rasul untuk memeriksa mata dan telinga dari hewan kurban itu. Jangan sampai ada yang cacat telinganya, ya, ada yang terpotong, ada yang robek dan lain sebagainya. Ya, bahkan jangan sampai ada hewan kurban yang ompong katanya. Ya, kalau motor metik bagus ya. Kalau kurban metik nggak boleh tuh, yang ada giginya tuh. Ya, itu namanya kurban yang ompong nggak boleh. Wala tharma katanya. Nah, kemudian kurban yang disyariatkan kurban yang sudah cukup umur tadi, nggak boleh menyembelih hewan kurban kecuali musinnah yang cukup umur. Kalau tidak ada baru jada'ah. Ya. Jadi kambing yang umur 6 bulan boleh. Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Kemudian kurban yang disyariatkan boleh pengurusannya menyuruh orang lain ya, dengan berwasiat agar disembelih dan dibagikan sesuai dengan tuntunan sunnah. Ya. Jadi saya pernah ya, minta kepada petugas pemotong jagal di pemotongan hewan 4 orang itu. Beli sapinya 4, kemudian tukang jaganya juga 4. Begitu disembelih ya, ternyata begitu disembelih ya, masih hidup, langsung dipenggal kepalanya tuh. Dipenggal kepalanya ya. Maka kata Rasul yang seperti itu bukan menyembelih tapi memotong ya. Dan apa saja yang dipotong dari binatang ya, kemudian binatang itu masih hidup, kata Rasul itu bangkai ya. Jadi baru dipotong, disembelih, kemudian dipenggal. Apalagi kemudian dinaikkan, dikuliti, masih hidup itu, nggak boleh itu. Itu bangkai, kepalanya bangkai, badannya bangkai, kaki ekornya bangkai ya. Jadi tidak bernilai korban, bahkan haram untuk dimakan. Ya. Iya. Jadi dibiarkan mati dulu. Ya. Setelah mati baru kemudian dipotong kepalanya, dikuliti dan lain sebagainya, dicincang. Ya. Nah itu ada kemudian jamaah itu, jamaah yang datang, Ustaz, ya, saya kan petugas
pemotongan hewan ya di Pajagalan katanya. Jadi pengalaman kami, kalau apa yang Ustadz jelaskan itu kami tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena yang disembelihnya itu bukan seekor 2 ekor, 200 ekor katanya. Jadi kalau disembelih dibiarkan dulu sampai mati, ini 200 ekor kapan selesainya katanya. Gitu. Ya. Ya. Iya, mungkin bisa lebih dari 200. Kalau di ini kan 12 mungkin bisa ditunggu katanya. Atau mungkin 9 bisa ditunggu. Ini 200 ekor tuh ngantri sapi. Kapan selesainya katanya kalau ditunggu mati. Ya. Tapi tetap ini syariat. Ini syariat, ya. Gitu. Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika ya, menitipkan sisa kurban untuk diurus oleh menantunya dari yang 100 itu, kata Ali, ya. Dia berpesan ya agar dibagikan dagingnya, dibagikan kulitnya, dibagikan jeroannya kepada orang miskin. Bagikan semuanya, nggak boleh dijual tuh kulit, ya. Nggak boleh dijual, itu yang namanya kepala. Bagikan semuanya. Siapa orang miskin yang mau ngambil kulit silakan, mau ngambil tadi jeroan silakan, ya. Nggak boleh dijual. Ini pesan Rasul kepada menantunya Ali bin Abi Thalib, ya. Wa an uqassimaluhumah wa juludaha wa jilalaha alal masakin. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk membagikan semua dagingnya, semua kulitnya, dan semua jeroannya. Kepada siapa? Alal masakin, kepada orang miskin. Wala utiya fi jazaratiha minha syai'an. Tidak boleh, kata Rasul, untuk memberikan upah kepada orang yang mengurus hewan kurban itu. Ya, dari mulai yang menyembelih sampai kemudian yang membantu mencincang menimbang, nggak boleh dikasih upah. Dari apa? Dari daging kurban. Jadi upahnya khusus diambil dari biaya operasional. Tapi kemudian kalau dia dapat daging itu sebagai mustahik, ya, sebagai mustahik. Yang sebenarnya dalam surat Al-Hajj dijelaskan mustahik kurban itu ada 5. Pertama yang berkurban itu sendiri al-mudhahi, dan itu dijelaskan 2 kali. Fakulu minha, makan oleh kalian yang berkurban dari binatang itu. Cuman tidak boleh lebih dari 1/3-nya. Ya, kalau disimpan tidak boleh lebih dari 3 hari. Nggak boleh itu. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua al-ba'is, orang miskin. Ya, yang ketiga al-fakir, orang fakir. Yang ketiga al-qani, orang yang merasa puas. Ya, diberi berapa bungkus pun puas. Jangankan diberi, tidak diberi juga dia tidak akan ngomong gitu, ya. Tapi ketika disuruh ngambil sendiri, dia akan ngambil sesuai dengan kebutuhannya. Karena di zaman Rasul itu tidak pernah dicincang, ditimbang, dibungkus, nggak pernah itu. Begitu dipotong, silakan ambil masing-masing. Ya, coba di Al-Ikhlas gimana tuh? Ambil masing-masing. Habis itu. Itu namanya bukan koni, bukan koni. Kalau koni disuruh ngambil sendiri, dia akan ngambil sesuai kebutuhan. Kalau butuh 1 kilo, ngambil 1 kilo. Butuh sebungkus, ngambil sebungkus. Butuh kepalanya, ngambil kepalanya. Butuh kulitnya, ngambil kulitnya. Tapi kalau dipersilakan ngambil, ya, ngambil semua, itu bukan koni, tapi tomi namanya. Ya. Mungkin masa itu lebih banyak yang kurban daripada yang menerima. Betul. Iya. Jadi waktu itu lebih banyak yang kurban daripada yang menerima. Tapi sebenarnya lebih banyak yang menerima daripada yang kurban. Sampai ketika ada musibah atau bencana di mana mustahik itu lebih membutuhkan, maka kata Rasul, yang berkurban tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari. Tapi tahun depannya ternyata dagingnya berlimpah. Setelah mustahik itu dibagi semuanya, cukup untuk makan selama 4 hari, ternyata sisa dagingnya masih banyak. Maka dipersilakan yang berkurban untuk menyimpannya. Kalau sekarang enak, ada freezer ya. Disimpan setahun juga kuat sekarang ya. Gitu. Nah, apalagi yang 4 hari itu kan bisa nyoto, nyate, gulai, rendang dan sebagainya. Insya Allah. Ya. Silakan, ada yang akan ditanyakan? Ya. Ya, kalau itu namanya al-muqtar ya.
Jadi ada koni, ada mu'tar, ada bais, ada fakir, ada juga mudhohi yang berkurban. Jadi kalau yang mu'tar sebenarnya dia mampu kurban tapi tidak berkurban. Tapi kemudian pas kurban dia minta, ya. Atau orang yang tidak kebagian kupon, kemudian banyak kan berjejer ya. Iya, dari masjid ini dia ke masjid mana gitu ya. Nunggu, dia sabar banget itu. Sampai kemudian panitia kasihan ngasih juga tuh. Jadi mu'tar itu minta dia, minta ya. Kalau koni nggak minta, bahkan dikasih kupon pun nggak bakal ngambil ya. Cuman kalau dipersilahkan untuk ngambil dia ngambil, tapi sesuai kebutuhan ya. Kan ada ya, sekarang dikasih 3 bungkus, kemudian tahun depan dikasih 2 bungkus, ngambek gitu. Biasanya ke masjid nggak pernah ke masjid, gara-gara salah gitu. Ya. Ada dengan masyarakat sekarang tahun kemarin orang tuanya yang kurban. Ya. Tahun sekarang Anaknya masih kecil. Iya. Orang tuanya nggak kurban. Iya. Baik di zaman Rasulullah maupun di zaman para sahabat, ya tidak pernah dilakukan. Jadi Rasul itu kurbannya nggak pernah gantian dengan istrinya, nggak pernah itu. Kemudian para sahabat juga enggak. Ya, sekarang istrinya besok anaknya kan enggak. Ya, jadi secara eksplisit tersurat tidak ada Rasul dan para sahabat melakukan itu. Ya. Jadi artinya satu keluarga itu kalau mampunya 1 ekor ya 1 ekor. Insya Allah semuanya dapat kebaikan dari ibadah kurbannya. Ya. Kecuali tadi ya mampunya keluarganya 5, mampunya 6 gitu ya. Ternyata cuma 1. Berarti yang dapat cuma yang kurban itu. Yang lainnya nggak dapat itu pahalanya. Makanya tadi tanya jujurnya mampunya berapa gitu kan? Ya. Jadi kalau mampunya saya misalnya anaknya 4, istri 1, berarti kan semuanya berapa tuh? 6 ya. Jadi kalau saya mampu 6 ternyata cuma 1 ekor kambing, ya maka yang dapat pahala cuma saya doang. Istri dan anaknya nggak dapat. Ya. Gitu. Gitu. Tapi kalau ternyata mampunya cuma 1, nggak usah bergilir, nggak usah. Ya, tetap aja bapaknya yang berkurban, suaminya. Gitu, insya Allah. Ya terakhir Pak, silakan. Silakan Pak. Pak, oh ini. Mau tanya Ustaz masalah puasa Arafah. Iya. Ini kan pemerintah menetapkan untuk lebarannya hari Minggu. Iya. Sedangkan di Arab Saudi kan sudah ditetapkan bulan itu. Iya. Iya. Arafahnya hari Sabtu. Iya. Nah, hari Jumat. Iya. Jadi kalau Muhammadiyah kan Sabtu ya? Jumat ya Arafahnya ya. Kalau pemerintah Sabtu Arafahnya. Ya. Itu kan berbeda. Sedangkan puasa Arafah kan memerintahkan kita untuk berpuasa pada saat wudhu. Iya. Nah itu bagaimana cara menyikapinya? Ya kalau kembali ke Al-Quran, taati Allah, taati Rasul, taati pemerintah dari kalian kan. Itu kan? Nah, terus yang kedua, ya Arafah itu ya sudah ada sebelum ada haji. Ya. Dan Rasul dan sahabat tuh ya itu diwajibkan disunatkan saum Arafah itu sebelum diwajibkan haji. Ya. Jadi ternyata saum Arafah itu nggak ada kaitannya dengan wukuf. Ya. Kalau haji yang ada wukufnya itu diperintahkan tanggal berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Ya. Sedangkan saum itu diperintahkan tahun 2 Hijriah. Jadi sebelum ada haji para sahabat dan Rasulullah saum Arafah itu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan tempat ya, tidak ada kaitannya dengan haji, kaitannya dengan tanggal. Kalau kaitannya dengan tanggal sama dengan saum Ramadan. Patokannya bukan haji di sono, bukan Arafah di mana? Di Saudi bukan. Ya, tapi ya berdasarkan keputusan sidang isbat ketika semua tempat melihat hilal ternyata tidak terlihat gitu kan, kalau aslinya begitu ya. Oleh karena itu ya perlu di sini ya yang namanya lapang dada. Mungkin yang aktif di Muhammadiyah ikut Muhammadiyah lah, aktif di Persis ikut di Persis, tapi yang tidak aktif di organisasi ikut siapa tuh? Ikut pemerintah itu ya. Persis bukan ya, Muhammadiyah bukan ya, ikut pemerintah ya. Ya. Tapi saya pribadi kalau ditanya ya, yang terbaik itu ikut pemerintah ya.
Itu. Karena dari Muhammadiyah dikumpulkan, dari Persis dikumpulkan, Al-Irsya dikumpulkan, semua dikumpulkan, kemudian disidangkan, ditetapkan. Masing-masing dapat amplop. Insyaallah. Iya, makanya musyawarah itu harus harus ditaati. Amplopnya diterima, tapi ternyata keputusannya no way. Nah, berarti harusnya jangan diterima tuh amplopnya. Dosa itu kalau diterima amplopnya. Ya, musyawarah itu kan karena perbedaan. Sudah pemerintah sudah melakukan, disepakati, diputuskan 1 Syawal hari Jumat ya. Iya. 1 Zulhijjah hari Jumat, kemudian 9 Zulhijjah hari Sabtu, dan hari raya 10 Zulhijjah pas 10 Juli ya. Betul kan? 10 Juli. Ya, insyaallah begitu. Ya. Itu kan. Mungkin